Kesaksian ini dari Paula dari Jakarta, saudara. Saya bacakan. Shalom Papi Lukas, nama saya Paula dari Jakarta. Saya ingin menceritakan kebaikan Bapa Yahweh yang sungguh luar biasa dan tidak masuk akal. Saya sudah mau pensiun 3 tahun lagi. Saya menginginkan supaya punya rumah dan halaman yang luas. Saya sering berkhayal nanti bisa mengisi waktu yang banyak yang akan saya nikmati bersama dengan keluarga dan memiliki alam dan ketenangan. Karena sudah 38 tahun bekerja mengabdi kepada masyarakat dan negara, jadi sudah saatnya saya beristirahat. Saya berkhayal dan memiliki rumah dan halaman yang luas dengan banyak tanaman, sayur-sayuran, juga wangi bunga yang bermekaran di pagi hari. Saat saya terbangun oleh nyanyian ayam berkokok, membuka cakrawala pagi yang indah pemberian Bapa Yahweh. Ini bersama dengan suami. Oh bahagianya pikirku, suatu hari saya ditugaskan untuk melaksanakan supervisi ke Polda Sulawesi Utara. Waktu yang singkat di sela-sela tugas, saya manfaatkan untuk pulang ke kampung halaman. Saat saya jalan-jalan keliling desa, tiba-tiba saya melihat perbukitan yang indah. Halamannya datar dan letaknya tidak jauh dari rumah orang tua saya, jaraknya 500 meter. Pikir saya, kok sama dengan apa yang saya impikan selama ini? Otak saya berpikir, saya harus memiliki halaman tersebut. Saya sudah berkhayal, sangat bahagia bila mana tanah tersebut bisa saya miliki. Singkat cerita, saya tanya sana, tanya sini, ternyata tanah tersebut tidak akan dijual oleh pemiliknya. Waduh, saya sangat kecewa mendengarnya. Saat saya pulang ke Jakarta, setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan, Bapa Yahweh yang Maha Baik. Paula ingin punya tanah di atas bukit tersebut, karena ingin saya tempati saat saya sudah tidak berdinas lagi. Tolong kabulkan impian saya ini ya Bapa Yahweh. Kira-kira 1 minggu kemudian saya ada telepon masuk dari adik saya yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan dijual. Karena yang punya rumah sangat butuh uang secepatnya. Saya kaget setengah mati. Mengapa? Ada 2 sebab. Pertama, keinginan saya terkabul, tapi masalah kedua, saya tidak punya uang banyak, seperti yang diminta orang tersebut. Tapi saya tidak kecewa. Saya punya Bapa Yahweh yang sangat kaya raya, bukan? Saya harus memintanya. Saya selalu berdoa di dalam hati, baik di kantor, di rumah, di saat saya mengemudi kendaraan, saat saya ke pasar, saat saya memasak, saat saya memandikan suami, karena suami sakit stroke sudah 7 tahun. Pokoknya saya selalu bergembira, seolah-olah saya sudah memiliki tanah tersebut. Tiba-tiba di saat malam hari selesai membaca kitab suci di Matius
pasal 7 ayat 7 tentang hal pengabulan doa. Ada suara mengatakan, mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Paula, bukankah kamu punya tabungan lain yang belum pernah kamu lihat? Ada berapa isinya, bukan? Oh Tuhan, saya baru ingat kalau saya punya tabungan BNI yang berisi uang tunjangan. Selama bekerja 4 tahun, saya belum pernah melihat isinya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkanku. Esok harinya saya sangat terkejut, ternyata isinya lumayan banyak. Akhirnya sebagian saya transfer uang tersebut ke kampung, lunas sudah. Lalu malam berikutnya Tuhan datang lagi memberi hikmat kepada saya, agar saya membangun rumah. Padahal waktu itu tahun 2020, lagi musim COVID dan inflasi keuangan. Tetapi saya memberanikan diri untuk membangun rumah. Orang-orang banyak yang menganggur karena kesulitan biaya, tetapi saya justru lagi mendirikan rumah. Puji Tuhan Yesua, rumah idaman sekarang sudah jadi, bahkan jadi tempat untuk swafoto oleh beberapa orang di desa kami. Karena menurut mereka bangunannya sangat bagus, saya merinding dan bahagia mendengarnya. Terima kasih Bapak Yahweh atas semua kasih sayang-Mu untukku. Demikianlah saya ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan berlaku dalam hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Walau belum ditanami apa-apa, tapi saya sudah memiliki gambaran yang indah kelak akan saya manfaatkan hadiah dari Bapak Yahweh untuk sesuatu yang ada di dalam impian saya, bergabung dengan keluarga di desa tercinta. Tapi di sini bukannya Paula mau sombong ya, tapi saya ingin membangkitkan iman kepada banyak orang agar jangan berdiam diri bila mana telah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi seperti yang Papi Lukas katakan, agar kita wajib menceritakan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu semua harus kita ceritakan. Rumah tersebut Paula hadiahkan buat suami saya yang sedang sakit stroke selama 7 tahun. Dia pasti bahagia melihatnya nanti. Oh ya, ada sedikit tambahan, bahwa cerita tersebut di atas terjadi sudah 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020. Jadi sekarang sudah masuk ke tahun ketiga, yaitu tahun terakhir saya mau pensiun. Saya menjadi keheranan buat Paula. Itu biaya pembangunan seolah-olah Bapak Yahweh berikan sangat mudah. Padahal jujur saja, gaji bulanan saya sangat tidak mencukupi untuk saya dapat membeli tanah, bahkan mendirikan rumah. Demikian indahnya menurut saya loh, luar biasa bukan? Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan. Ada banyak hal yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh berikan bagi setiap kita yang mau mengandalkan Dia. Sekarang saya akan bacakan tentang kesaksian yang kedua, yaitu dari Loh Suliati, Belanda. Saya akan bacakan. Shalom Papi Lukas, saya mau bersaksi dengan kebaikan dan keajaiban serta kedahsyatan Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua HaMashiach yang kita sembah. Haleluya.
Nama saya Yemima Luh Martin Suliati. Kesaksian saya seperti ini. Karena baru saja ngeh dan mengerti arti mimpi yang dulu pernah diberi oleh Tuhan. Dulu seusia kurang lebih 8 atau 9 tahun, saya bermimpi permainan di salju. Belum tahu apa itu salju, sendirian lagi. Singkat cerita, terbangun dari tidur, ternyata saya bersama orang tua saya bermainan pasir. Karena waktu itu saya bersama orang tua diajak mencari pasir di sebuah kali atau sungai untuk dijual ke tetangga. Sungguh luar biasa, mimpi itu benar-benar terjadi. Sampai sekarang di setiap musim dingin, puji Bapa Yahweh, saya bisa menikmati turunnya salju. Wow, wow, wow. Sungguh teramat baik Tuhan itu, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pertolongannya luar biasa. Saya sungguh sangat bersyukur atas semua yang saya sudah jalani dan alami selama hidup saya sampai saat ini dan selama-lamanya. Aku mau memuji dan menyembahnya. Haleluya. Dan aku dibaptis streaming pada saat liburan ke Yunani tanggal 31 Mei 2023 di Hotel Rhodes by Yunani. Kata suami saya, Rob Martin, di saat pembaptisan di kolam, dia melihat 2 merpati di atas parasol menyaksikan aku dibaptis. Haleluya, amin. Keselamatan sudah aku dapatkan, hatiku penuh damai sejahtera. Haleluya, itulah kesaksian yang kedua, saudara. Dan sebetulnya ada satu video, cuman karena resolusinya kecil, jadi saya tidak tayangkan. Gambarnya pecah karena resolusinya kecil. Ya, itu adalah video saat dia sedang bermain-main salju. Karena saat itu hujan salju. Ya, baik, itulah kesaksian yang sudah kita baca bersama-sama. Haleluya.